Oke. Seperti biasa, sesi ini gitu nanti saya selaku moderator akan memandu talk show sore hari ini dengan kedua narasumber kita. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan nih, karena kan biasa kalau soal parenting gitu pasti banyak yang ingin bertanya, mungkin banyak yang pengen sekalian curhat juga gitu, langsung aja ditulis di kolom chat. Nanti akan dibacakan pada saat sesi Q&A ya. Dan di kesempatan hari ini kita juga akan ada kuis gitu ya. Jadi siap-siap kita akan ada kuis yang seru banget. Tentunya ada hadiahnya dong gitu ya. Bulan lalu kan sudah ada kuis. Nah, sudah ada pemenang, udah ada yang terima hadiah juga ya. Nah, begitupun dengan kali ini kita nanti juga akan ada kuis yang seru gitu. Nah, nanti akan ada hadiahnya juga. Jadi pastikan di sini Smart Parents semua rekan-rekan menyimak dengan baik gitu ya, mengikuti dengan semangat. Nah, supaya nanti bisa ikut kuisnya juga gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita yang luar biasa. Yang satu ini sudah terlihat ya fotonya. Wow, ini saya sapa dulu. Biar nggak nyaru gitu, saya panggilnya satu Oma, satu Mama gitu ya. Oma ini yang Oma gitu, Mama yang Mama ya. Nah, yang pertama ini ada Oma Yogi. Halo, selamat sore Oma Yogi. Apa kabar? Baik ya. Waduh, Oma nih ada efek angin-angin gitu ya. Kayak di film-film gitu, film-film Hollywood tuh biasa suka ada efek angin-angin nih. Ya, Oma lagi di mana nih Oma nih? Boleh tes? Oh, nggak kedengeran. Oh, Oma Yogi ini masih di mute. Oma Yogi boleh di unmute dulu, Oma. Nggak kedengeran suaranya. Ya, lagi menikmati angin sore. Oh, menikmati angin sore. Oke, iya lagi. Nih Oma Yogi. Biar adem. Biar adem gitu. Iya, iya. Jadi biar nanti obrolannya juga adem gitu ya, nggak panas. Nah, Oma Yogi ini nih masih sangat aktif ya gitu di pengurus pusat Wandani sendiri. Oma Yogi ini adalah bendahara di pengurus pusat Wandani. Pokoknya Oma Yogi ini sering berkecimpung di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan gitu ya. Bendahara juga di organisasi-organisasi lainnya kayak gitu. Nah, terus habis itu Oma Yogi ini juga kesehariannya adalah seorang wira swasta seperti itu ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Oma Yogi terkait dengan keseharian dan keluarganya Oma Yogi ya. Oke, itu narasumber kita yang pertama. Berikutnya narasumber kita yang kedua, saya mau menyapa. Halo, ini adalah Mama Maren. Halo. Wah, ini lagi ini ya, temanya berangin-angin gitu ya, dua narasumber. Betul. Oke, Mama Maren apa kabarnya sore hari ini? Weekend ya? Baik, bahagia, iya. Baik, bahagia. Oke, luar biasa sekali. Mama Maren ini nih juga pengurus pusat di Wandani ya, di bidang usaha kreatif. Sehari-harinya Mama Maren ini adalah seorang financial advisor, betul ya Mama ya? Betul. Iya. Oke, nah ini kita akan segera mulai saja talk show sore hari ini bersama dengan kedua narasumber kita gitu ya, dengan Oma Yogi dan dengan Mama Maren. Nah, pertama-tama mungkin Oma Yogi dan Mama Maren boleh ceritakan nggak sih keseharian tentang keluarganya kayak gitu, kenapa bisa mengasuh bareng anak kayak gitu. Nah, ini siapa dulu yang mau cerita nih? Oma, biar Oma dulu. yang tua dulu. Yang tua dulu katanya ya. Yang senior dulu gitu ya, jangan senior ini ya, bukan tua, jiwa tetap muda. Senior. Silakan Oma. Boleh ceritakan mungkin ya suaminya berapa gitu, anak-anak cucu sudah berapa gitu ya. Mama masih junior. Nah, cucunya udah 3, yang gede udah umur 6 tahun. Oke. Yang keduanya udah 3 tahun, yang kecil masih baby. Kenapa mengasuh? Ya karena kebutuhan dari anak yang butuh bantuan orang tua. Oke. Untuk mengasuh anak. Oke. Jadi ya, Oma ini nih mendukung anak, ya. Mendukung anak yang memang sekarang masih harus berjuang buat masa depan. Nah, jadi yang udah sepuh ini membantu
ngurus anaknya seperti itu. Oke, terima kasih Oma Yogi, ini masih luar biasa aktif ya, sambil mengasuh cucu, membantu anak, juga aktif di organisasi-organisasi sosial gitu ya, dan masih aktif juga berwirausaha. Terima kasih Oma. Nah, berikutnya ini Mama, boleh ceritakan gimana itu? Aku ibu 2 orang anak. Yang pertama yang usia 3 itu, yang kedua yang usianya masih 8 bulan. Kenapa aku memilih untuk tinggal bersama orang tua? Alasannya sih sebenarnya simple. Aku masih membutuhkan ilmu-ilmu dari orang tua. Kan biasanya kita aja bisa segede ini karena ilmu mereka gitu kan, karena ajaran mereka, masa iya anak-anak kita nggak bisa. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, pilihan aku adalah mumpung orang tua aku masih sehat, biarkanlah bermain bersama cucu. Ya kan? Atau aku jadi bisa kerja, jadi mama yang jaga cucu di rumah. Gantian. Jadi pas di awal dibicarakan sih kok itunya itu permasalahannya di situ. Jadi biarkan aku masih mencari pekerjaan, masih bekerja di luaran ya kan, karena pekerjaanku memang harus keluar rumah. Jadi kan di rumah ada orang yang jagain, daripada ditinggalin doang sama Mbak, nggak ada yang ngeliatin juga gitu. Oke, terima kasih Mama Maren. Nampaknya situasi yang dialami oleh Mama Maren ini tuh jamak terjadi pada orang tua di generasi kita sekarang ya, Mama ya. Karena Mama sama aku satu generasi gitu ya, dimana generasi kita sekarang ini banyak sekali yang kedua orang tua bekerja kayak gitu ya. Mau nggak mau kebutuhan semakin tinggi, mau nggak mau dua-duanya harus bekerja kayak gitu ya. Jadi memang butuh bantuan dari orang tua untuk menjaga anak seperti itu ya. Oke, nah di awal gitu Mama Maren dan Oma Yogi, apakah ada kesepakatan yang dibangun dulu nih gitu ketika hendak mengasuh cucu, mengasuh anak bersama? Ada nggak ngomong-ngomongan dulu, diskusi dulu itu kayak gini? Awalnya kebetulan karena mamaku adalah seorang hipnoterapi, ya kan? Ya, jadi ilmu-ilmu yang dikasih adalah bagaimana mensugesti anak dari kecil. Ya kan, dari dalam perut, dari aku hamil sampai akhirnya sekarang, apa aja kata-kata yang boleh diucapkan, apa yang tidak boleh diucapkan. Jadi pada saat dibicarakan ke anaknya pun ya memang udah disepakati, maksudnya jangan memakai kata-kata yang negatif. Oke. Oh, nah, kalau Oma. Jadi Oma Yogi ini juga seorang hipnoterapis ya, luar biasa sekali. Dari sejak Mama Maren ini persiapan mau punya anak pun sudah banyak belajar dari Oma sebenarnya gitu ya. Betul. Oke. Dari anak pertama di dalam perut ya, suruh ajak ngomong babynya gimana. Oke. Ya. Itu juga yang bikin akhirnya anak pertamaku bisa bertahan di dalam perut walaupun udah pecah ketuban dini ya, di dalam perut sampai 1 bulan ya. Yang dia bilang, ingat banget kata-katanya, sabar ya, belum waktunya, karena dulu ada kesalahan ngomong, aduh pengen cepet-cepet ketemu kamu deh gitu, jadi kontraksi mulu. Oke. Jadi malah di sini Mama Maren tuh banyak belajar dari Oma Yogi ya, tentang gimana mempersiapkan anak kayak gitu ya, menyambut kelahiran. Oke. Nah, kadang-kadang kan ini tantangan yang suka ditemui nih dari kita generasi yang sekarang ini, pola asuhnya nih udah ketinggalan zaman kayak gitu ya. Betul. Nah, ada nggak sih kejadian yang seperti itu tuh? Ada lah, banyak lah Ci, pasti. Contoh nih, aku kan kalau yang pertama makan rada susah, ya kan, si Sensen nih makan rada susah, ya kan. Aku itu berprinsip 1 jam sebelum anak-anak mau makan, jamnya dia makan nasi, nggak boleh makan apa-apa. Tapi ini anak doyan ngemil banget sih beneran dah. Nah, akhirnya dia minta dong sama Ama, I want to eat permen, I want to eat apalah, I want to eat chocolate, I want to eat apapun gitu kan ya. Dia mintanya ke Ama, kita teriak dong sebagai mama, no ya Ama, udah mau jamnya makan nasi, nanti kalau nggak makan, nggak diemut, malah nanti diomelin anaknya. Gak apa-apa, anak mau makan apa biarin aja, kasih aja gitu kan. Itu sempat begini nih Ci,
aduh beda nih, kok nggak sama nih ya kan pendapatnya nih. Cuman aku berpikir kembali, tapi kalau anaknya ternyata tidak doyan nasi, malah doyan yang ngemil-ngemil juga, dan ternyata ngemilnya rutin ya kan, dan ngemilnya itu bukan makanan yang berbahaya lah gitu kan, yang memang nggak bikin dia batuk atau lain-lain, ya kenapa enggak gitu. Jadi awalnya yang sempat kita, ih kok mama begitu sih, kita sempat ribut, maksudnya adalah mama jangan begitu dong, anaknya kan kesian kalau gini-gini. Terus mama ngomong kan, gak usah, nggak apa-apa, kata si Oma ngomongnya kayak gitu, nggak apa-apa, yang penting anak mau makan ya kan. Dulu aja dokter bilang nggak mau makan. Nah ya mulai deh, oh iya juga ya, kalau memang nggak mau makan kenapa harus dipaksa gitu. Kesian juga anaknya jadi punya trauma kan sama makan kan, Ci. Iya. Oke. Karena ya, nih kasih masukan dikit. Sebetulnya kan anak gak mau makan mungkin karena dia bosen juga dengan makan nasi atau apa. Yang penting kan kita kasih cemilan itu yang sehat. Dia kan doyan makan kue. Nah kue itu kan juga kalau kita beli yang benar-benar sehat, yang mengandung susu, ada telur, ya kan. Nah itu kan juga nggak masalah. Ada keju. Nah itu kan juga memenuhi kebutuhan gizinya dia, sehingga proteinnya itu ada. Jadi tetap dijaga. Maksudnya cemilannya itu kita kasih cemilan yang sehat. Jadi kan enggak anak-anak tuh makan harus sampai nangis-nangis, harus sampai teriak-teriak, harus sampai tantrum hanya karena dipaksa. Kan lebih baik makan itu dibuat menyenangkan. Kalau begitu menyenangkan kan lama-lama dia mau makan, pelan-pelan dia mau makan, pelan-pelan dia mau makan, seperti itu. Oke, nah ini buat Oma nih menarik ya. Nah kadang-kadang kan suka ada pendapat nih Oma ya, kok anak-anak sekarang gitu lebih percaya kata Google katanya daripada kata orang tuanya. Padahal kan orang tuanya sudah pengalaman untuk mendidik anak nih sampai segede gini gitu ya. Kalau dari Oma Yogi, pernah nggak sih ada perasaan-perasaan atau momen-momen kayak gitu ya ketika ngasih nasihat kok anaknya lebih percaya sama Google malahan atau lebih percaya sama sumber-sumber lain. Nah waktu itu bagaimana ada tips nggak gimana mengatasinya seperti itu? Ya nggak apa-apa sih, kan akhirnya kan sesuatu itu kan membuktikan lah. Misalnya kita udah kasih tahu nih lebih bagus oh enggak lebih bagus ini, ya nggak apa-apa, laksanain aja. Toh nanti akhirnya dia berpikir pernah kejadian, oh akhirnya benar juga kata mama, yang ini yang lebih bagus. Ya, kita kasih inilah kelonggaran buat anak-anak muda untuk bereksperimen istilahnya, biar mencari pengalaman. Kalau enggak, ibarat orang enggak jatuh kan enggak tahu gimana sakit kan. Kalau kita cuma cerita sakit kan mereka enggak akan ngerti. Ya kadang-kadang ya dibiarkan saja. Toh nanti pada akhirnya mereka juga akan mengakui, oh ternyata dengan metode ini yang lebih baik, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ini Oma Yogi ya, karena saya jarang sekali menemukan oma-oma nih yang di generasi Oma Yogi ini nih yang masih memberikan keleluasaan gitu, maksudnya seterbuka itu ya kepada anak-anaknya untuk mau mengasuh nih dengan metode apa ya, silakan coba aja gitu kan, ibarat kan kayak ya istilah trial and error gitu ya, kalau nggak mencoba ya kita nggak bakal tahu kayak gitu. Iya, tapi tetap ada prinsip yang saya kasih tahu nih, prinsip-prinsip yang memang mereka nggak boleh langgar lah, misalnya masalah sesuatu yang lebih prinsip, yang biar anak itu secara mentally sehat, ya kan. Oke, mau metode ini nggak apa-apa, tapi secara misalnya moralitas ini anak harus terjaga, secara etika ataupun apa, jadi harus tetap jangan melanggar garis-garis ini. Kalau begitu udah melanggar ya saya pasti peringatin, berarti ini metode ini nggak bagus nih, saya akan lebih gimana ya, menolak keras dah gitu. Oke. Jadi sebenarnya memang Oma Yogi ini punya fleksibilitas tertentu, tapi ada rambu-rambu, ada pagernya gitu ya Oma ya. Gitu. Pagar ini nggak boleh dilanggar. Kalau pagernya dilanggar baru nih, gitu ya. Oma beraksi. Oma mulai tapi Erika menggunakan power Oma. Erika. Ya, Mama Erika. Mama. Tapi kan gini, di masa-masa mama-mama muda kayak kita nih, pasti kan ada satu titik di mana yang kita udah merasa,
udah nggak tahan nih gitu kan. Nggak Pernah tahan nggak, Ci? dengan apa nih? Nggak tahan dengan omanya maksudnya? Bukan kenakalan anak. Misalkan kita lagi ngajarin, ayo kita belajar gini-gini ya. Kasusnya kan udah mulai pegang pensil, contoh. Disuruh garis, dia begini, apa. Pokoknya kenakalan lah. Maksudnya bukan kenakalan sih. Cara dia untuk bereksplor, tapi menurut kita itu udah lebay gitu. Apalagi aku kalau misalkan berantakin kamar gitu kan. Itu menurut aku, udah capek gitu kan. Nah, itu di masa-masa aku membutuhkan si mama nih. Oh, oke. Jadi aku udah capek daripada anaknya aku omel-omelin, daripada anaknya aku pukul-pukul kan, lebih baik ama aku sudah tidak tahan, ama lebih baik ama yang tanganin sekarang. Oke, jadi bisa ada pergantian pemain kalau kayak gitu ya. Ya. Jadi sebetulnya aku sama mama lebih begitu tuh, Ci, lebih berganti-ganti. Oke. Ini menarik juga ya, karena kalau sendiri benar banget tadi kata Mama Ren gitu ya, bisa kalau kita lagi burn out gitu kan, sumber kesabarannya nih udah mulai tipis. Daripada kita meledak, ya udah deh kita mundur dulu, tenangin diri dulu. Oma, kita majukan. Oma, Akong gitu kan. Kadang kalau misalkan Oma Akong lagi nggak ada di rumah kan, ada Papa Adi kan, sama Papa Adi gitu. Nah kalau Papa Adi nggak ada, terpaksa suster. Sus, lu pegang dulu dah sus, daripada dia lagi ngomel. Iya, jadi ini juga tips untuk menjaga gimana mama-mama nih bisa tetap waras ya ketika mengasuh. Betul. Apalagi nih kita sekarang full di rumah gitu, anak full 24 jam sama kita. Oke, nah ini balik lagi terkait dengan tadi ya kita kompak sama-sama mengasuh. Nah di sini Mama Maren dan Oma Yogi, aku mau nanya tadi kan Oma udah sempat singgung dikit, ada pagar-pagar, ada rambu-rambu gitu yang nggak boleh dilanggar. Mungkin itu terkait dengan value moralitas dalam keluarga ya. Boleh di-share apa sih value dalam keluarga Oma Yogi nih yang harus dijaga banget sama Oma, ini nggak boleh dilanggar banget gitu. Mungkin bisa menginspirasi kita semua di sini ya. Ya, yaitu satu, terhadap anak nggak boleh yang terlalu memaksa kehendak. Tidak boleh memaksakan kehendak. Oke. Iya, ya kan. Terus yang kedua, ngajarin anak nggak boleh yang berdasarkan apa maunya si emak. Pokoknya mama maunya kamu nilai yang bagus atau gambar yang bagus, ya disesuaikan dengan kondisi anak. Nah, pokoknya intinya itu. Terus harus ngajar anak itu harus dengan kata-kata yang lembut, yang baik, yang sopan. Nggak boleh dengan yang kata kasar, gitu. Nggak boleh. Nah, terus harus juga bagaimana memberikan contoh. Misalnya kita mau anak kita sopan, tapi kitanya sendiri juga nggak memberikan nilai yang harus dicontoh oleh anak. Jadi lebih pada itu sih. Oke. Jadi di sini pun berarti Oma Yogi juga mempraktekkan ya gimana kata Oma tadi kan nggak pengen orang tua tuh maksain. Berarti Oma juga mempraktekkan bahwa di sini Oma juga nggak maksain gitu ya sebagai orang tua kepada anak tuh mesti gimana. Gitu. Ya. Ngomong juga berarti tadi ini berarti membantu banget ya bahwa ngasih tahu anak pun juga baik-baik. Jadi memang komunikasi masih dicontohkan dengan baik-baik gitu. Betul. Dari mama. Sampai kadang-kadang saya ngomel. Mama Kadang tuh kalau ngomong sama kamu orang tuh baik, tapi kenapa ya kamu orang kalau ngomelin anak tuh suka emosi? Oh, oke. Karena beda kehidupan dulu sama sekarang. Beda kehidupan. Oke, ada tambahan nggak dari Mama Maren nih? Mungkin tadi kan ini Oma Yogi udah share ya rambu-rambu, value-value dalam keluarga yang Oma nih camkan banget gitu ya dalam keluarga. Nah, kalau dari Mama Maren ada tambahan nggak? Tambahannya sih yang aku ini ya, buat ini. Si mama itu kalau negor kita, itu nggak pernah di depan anaknya. Jadi contoh, kita berantem nih. Ya kan, anaknya akhirnya mendengarkan apa. Akhirnya aku kan beda tuh pendapat kan ya. Kita selalu ngomong di belakang anak. Kita nggak pernah ributnya di depan anak. Kalaupun itu di depan anak, ya kan, kayak ya cuma sekedar, ama ya gitu. Yang sekedar begitu doang. Tapi kalau kayak masalah ama lebih belain siapa, ngomongnya lebih apa kemana, kita nggak mau depan anak gitu. Itu sama juga tuh suami istri tuh, kalau lagi berantem apa nggak depan anak tuh kata mama dulu ngajarinnya. Tapi akhirnya memang aku merasakan pernah sekali
berantem sama suami ya kan, adu mulut gini-gini pas ada anaknya, akhirnya anaknya nggak mau tidur tahu Ci, nangis-nangis, akhirnya semenjak itu nggak pernah lagi deh. Jadi kalau memang kita ada hal-hal apa ya kita selalu ngomongnya di belakang anak, nggak pernah di depan anak. Jadi anak tahunya ama sama omanya, ama mama sama papahnya, sama inya semuanya baik lah gitu. Oke. Nah, ini penting juga ya. Jadi memang kalau ada perbedaan pendapat tuh kita selesaikan dulu di belakang layar gitu ya. Jadi ketika tampil ke depan layar, maksudnya ke depan anak, itu tuh sudah sepakat gitu, sudah seia sekata. Nah, boleh dibagikan nggak tipsnya? Tadi kan Mama Marian juga udah share ya. Kalau ada perbedaan pendapat antara Mama sama Oma, Mama bilang A, Oma bilang B. Nah, itu tipsnya gimana sih untuk komunikasinya gitu ya? Tipsnya apa ya? Tipsnya biar bisa akur, bisa seia sekata gitu ya. Apakah ada yang ngalah atau gimana itu biasanya? Lebih ke pengertian sih. Jadi maksudnya aku tidak memberikan, misalkan masalah A gitu ya. Maksudnya aku tidak mengizinkan A ini apa nih ya kan? Nah, maksudnya Mama memberikan dia A ini apa nih? Jadi kita menyepakati dari pendapat masing-masing. Begitu kan Oma? Ya. Jadi gini, kalau biasanya kita akan diskusi, misalnya, oh kamu maksud kamu A apa? Nah, gitu. Maksud Mama apa? Nah, kita cari titik tengahnya. Apa sih? Oh, oke, kita sepakat. Oke, jadinya kayaknya begini, gitu. Oke. Jadi di sini kuncinya itu lebih banyak kita diskusi juga. Karena kan kalau nggak diskusi saling mempertahankan pendapat ya nggak akan selesai. Kan ini bukan masalah siapa yang menang, siapa yang kalah ya, siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi dan kan yang paling kita ngambil jalan yang paling baik lah. Betul. Dan yang paling penting ya untuk para oma-oma ya, anak kecil itu nggak semuanya selalu benar. Anak bocah itu nggak semuanya selalu harus nggak boleh nggak diomelin, itu nggak. Anak kecil harus diomelin, dan itu bagusnya si mama oma ini ya, si Oma Yogi ini ya. Maksudnya kalau memang anaknya salah pun ya memang dia harus marah. Kalau dia harus marah, dia marah. Jadi dia sebagai oma pun tidak semena-mena anak cucu gua nggak boleh diomelin nih gitu, enggak. Ya, yang penting gitu, ngomelnya dengan kata-kata yang baik gitu aja. Dan ngomelnya hanya pada permasalahan. Jangan ngomelnya ngerembet dari A sampai Z. Nah, itu yang saya nggak boleh. Itu rambunya juga seperti itu. Misalnya kalau dia nggak mau makan, ya udah masalahnya dia nggak mau makan aja. Jangan ngerembet. Ayo, nanti kalau nggak mau makan ya, nanti kamu akan diiniin, nggak boleh ini, nggak boleh itu, terus sama diancam di itu. Nah, itu yang saya nggak boleh. Jadi hanya kasih pengertian anak, ayo kamu harus makan karena supaya buat kamu sehat, supaya ini. Kalau ngemut juga, ayo nggak boleh ngemut, ntar kan giginya jadi rusak. Jadi dikasih pengertian ke anak, kenapa dia nggak boleh ngemut, nggak boleh ini. Jadi cara ngajarnya itu nggak boleh pakai ancaman dan takut-takutin dan segala macam. Boleh kali Oma dikit. Kalau lagi tiba-tiba ada perbedaan pendapat nih. Nah, gimana nih kalau Mama dan Oma tiba-tiba ada perbedaan pendapat? Boleh loh Oma dikit kalau lagi capek Oma. Tadi kuncinya berarti saling mendengarkan ya, baik bagus ya, banget nih dari diskusi lah. Iya, mau mendengarkan pendapat masing-masing, nggak kekeh dengan pendapatnya sendiri-sendiri ya, karena kalau kayak gitu nanti jadinya nggak akan ketemu gitu. Nah, tadi kebetulan tadi Mama Marin udah menyinggung nih gitu ya. Saya mau tanya kepada Oma Yogi ya. Kalau Oma kan biasanya identik dengan terlalu memanjakan gitu ya. Apa-apa boleh, bikin cucu nggak mandiri, apa-apa dibantuin gitu. Sebenarnya benar nggak sih kayak gitu Oma? Sebenarnya apakah ada tujuan lain gitu ya dari Oma yang enggak juga. Jadi gini, saya kan dulu juga ngajarin anak untuk mandiri, ya kan? Tapi dalam tingkat umurnya. Jadi nggak mungkin kan umur 3 tahun terus disuruh mandi sendiri, pup sendiri. Nah itu kan nggak mungkin. Jadi kemandirian yang disesuaikan dengan umurnya seperti itu. Jadi juga sebetulnya nggak memanjakan yang kelewat memanjakan, enggak. Jadi kita lihat apa yang bisa ini anak untuk mandiri, ya dia memang harus mandiri juga. Seperti itu. Okay. Tapi anak itu simple banget kok, Ci. Kita bilang, Sensen makan sendiri ya.
nggak mau maunya disuapin. Oh ya udah berarti dia lagi mau disuapin. Tapi nanti ada saatnya kalau dia mau makan sendiri, dia akan makan sendiri sih. Kita pegang aja nggak boleh kok. Ya. Oke. Ya, Jadi jadi nanti ya memang anak harus kedewasaan anak itu, disesuaikan. kedewasaan anak itu nanti akan ada ininya sendiri daripada dipaksain malah nggak mau sama sekali sih. Aku cuma takut anak-anak sesuatu yang dipaksa itu jadi tantrum. Udah Oke. trauma sendiri. Dan memperbaiki trauma itu lebih susah. Iya. Oke, jadi tadi kuncinya nih dari Oma Yogi sebenarnya bukan memanjakan, tapi anak itu tuh ada kesiapan kedewasaannya sendiri kayak gitu ya. Jadi Betul. mandiri iya, tapi kita lihat dulu tahapan anak di usia tersebut bisa mandirinya tuh kayak gimana, Iya, betul. sejauh apa. Iya. Nah, berikutnya buat Mama Maren nih pertanyaannya. Gimana sih cara untuk meyakinkan nih ke pihak oma-oma ini gitu ya, oma, akong gitu, pihak yang orang tua kita yang lebih tua terkait dengan mungkin pola asuh yang pengen kita jalanin gitu ya. Kalau misalnya kita kayak udah punya satu strategi gitu, kita mau A gitu ya, gimana cara meyakinkan supaya oma, akong ini tuh mau percaya sama kita gitu. Buat aku ya Cia. Sampai saat ini aku sih orangnya sebenarnya simpel banget sih. Aku orangnya nggak ribet untuk masalah mengasuh anak. Karena aku percaya orang tua kalau ngasuh anak udah pasti bukan bener 100% enggak, tapi udah pasti ada oke-nya lah gitu kan. Jadi saat aku ngomong, aku lebih suka pakai contoh kali ya Ci ya. Contoh aku bilang ke mama, Mama si Sensen kayaknya aku mau lesin renang. Contoh renang ya kan. Renang kan hal simpel kan Ci, renang. Terus si papa juga, si Akong ini udah mulai, buat apa kan masih umur 3 tahun, ya justru 3 tahun dong Akong gitu kan, 3 tahun dong Ama ya kan, Ama kan 3 tahun ini masa-masanya dia happy-happy sama air gitu. Nanti Ama bilang, nanti gedean kalau sekarang konsekuensinya apa, disebutin kan tuh gitu. Jadi cara pola asuh anak aku juga ke Oma Akong sih lebih simple sih. Oma Akong ngajarinnya apa, aku ambil tengah-tengahnya. Jadi aku nggak terlalu menuruti semua omongan Akong Ama, tapi aku juga menuruti sebenarnya aku mau jadi apa sih anakku gitu. Karena sebetulnya simpelnya gini Ci, Mama kan sama Papa dulu udah ngajarin aku seperti apa yang Mama Papa ajarin. Nah sekarang giliran aku pengen ngajarin anak-anakku sesuai dengan aku, dengan suamiku, dengan papahnya. Tapi dengan cara-cara yang aku lihat ada nilai-nilai bagus dari mereka. Oke, jadi kuncinya itu memang dari Mami Marian ini ya dan suami gitu ya, sudah ada kesepakatan sendiri, maksudnya anak tuh mau seperti apa gitu ya. Dan tadi menjelaskannya bagus banget gitu, kita ambil poin-poin logisnya gitu ya. Tadi dia sempat bilang gitu ya, konsekuensinya apa gitu. Jadi memang nggak ngotot gitu, tapi memang kita jelaskan secara logis gitu, secara masuk akal ya. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih satu di kolom chat gitu ya. Pertanyaannya bagus lagi. Iya nih. Nah, kalau misalnya ada smart parents yang ingin bertanya juga kepada Mama Maren dan kepada Oma Yogi, silakan bisa ketik di kolom chat gitu ya. Nah, ini kita karena sifatnya talk show, kita sambil jalan aja gitu ya. Kalau ada pertanyaan yang masuk, kita bisa sambil bahas juga. Nah, ini kita sambil bahas pertanyaan yang masuk aja ya dari aku dulu dong yang jawab kayaknya ya. Sabar ya. Wah, ini semangat banget nih narasumber, saya suka nih kayak gini, bersemangat mau jawab. Ini dari Mama aku dulu dong yang jawab. Nanti aku jawab baru Oma yang jawab ya Oma ya. Oke, tunggu. Ini moderator dulu yang bacain pertanyaannya ya. Oke, Oma dan Mama mau nanya nih. Anak usia 2-3 tahun selalu menirukan semua yang dilakukan temannya maupun menirukan orang-orang di sekitarnya. Kalau yang ditirukan baik sih nggak masalah, tapi kadang ada yang kurang baik juga ia bisa tirukan. Bagaimana cara mengatasi anak seperti ini? Terima kasih. Nah, tadi Mama Maren mau jawab dulu, silakan. Mau. Jadi itu pengalaman banget ya. Tadi siapa yang nanya ya? Mama Milia Panya. Mama Milia. Ini kayaknya Mama ya, Mama Milia Panya Santi nih ya. Mama Milia itu terjadi sama aku. Sangat terjadi. Jadi aku tuh tinggal di rumah bersama dengan adikku juga, dan adikku juga punya anak usia berapa ya, Ma? 6 tahun tadi katanya. 6. Usia 6 tahun. Jadi otomatis anakku yang usia 3 tahun itu nyontoh. Itu udah pasti. Nyontoh apapun yang dilakukan oleh si kokohnya ini.
mau baik ataupun yang buruk. Adalah hal-hal yang buruk, contohnya apa, mulai dari mama kamu gendut, kata ini gitu, simpelnya nih, aku memang gendut, mau gimana lagi kan sih habis melahirkan gitu kan. Mamanya gendut. Tapi kalau memang itu hal buruk, kalau kita dikatain anak kita pasti kan kita ada sensitifnya. Masa anak gue ngatain gue gendut gitu kan ya. Kita nggak usah pakai yang marah-marah gitu sih. Yang penting hatinya senang ya. Hati senang sih si mama ini. Jadi bisa membawa, ya nggak apa-apa mama gendut. Orang mama gendut juga bisa ngegendong kamu gitu. Terus hal terburuk apalagi nih, misalkan yang mulai suka lempar-lempar barang atau apa gitu kan. Ya kita tinggal memberikan informasi aja, maksudnya pengertian bahwa, Sen kalau kamu lempar-lempar barang apa kamu mau? Kamu mau dikasih barang yang dilempar-lempar gitu? Enggak. Ya kalau enggak kamu jangan lempar-lempar barang gitu. Sama juga si kokohnya, pasti kita akan memberikan pengertian yang sama ke kokoh dan si Sen-sennya ini. Gitu. Ama, tambahin dong Ama. Oke, jadi dari Mama yang silakan Oma ada tambahan. Ya itu sebetulnya ya mencontoh itu memang anak-anak segitu memang sangat banget ya mencontoh. Nah keseringan sih saya lebih sering gini. Kalau misalnya kita lihat dia udah melakukan hal yang tidak baik ya, kita langsung ingetin. Ya, kita langsung ingetin. Misalnya ngomongannya udah mulai jelek, langsung saya ingetin. Ayo, Sen-sen, nggak boleh ya. Ayo, kan Sen-sen good boy. Kalau good boy itu harus ngomong yang baik-baik atau yang jelek. Kalau ngomong ini bagus apa jelek. Jadi kita juga kasih pengertian ke anak, apa itu bagus, apa itu jelek. Jadi dia juga bisa tahu bahwa yang dilakukan itu seperti yang dia contoh itu bagus atau enggak gitu. Misalnya dia kalau lempar-lempar barang, saya pegangin tangannya. Saya bilang, nah kalau kamu lempar barangnya itu barang rusak apa enggak? Dia bisa jawab, iya rusak. Nah sekarang ambil, taruh baik-baik. Jadi suruh dia mengulang hal yang baik. Sepertinya mencontoh. Jadi kita jadi orang tua harus benar-benar kasih dia guidance, mana yang baik, mana yang tidak. Seperti itu. Oke, jadi kalau di sini saya lihat tuh Mama sama Oma kompak banget ya. Maksudnya sama-sama memberikan pengertian kayak gitu kepada dua-duanya gitu ya. Tadi karena jujur Ci, kalau dari segi mengasuh anak, jujur banget aku ya. Aku percayain ke Mama, kenapa? Pengalaman jauh lebih banyak. Ya kan, apalagi aku ada si baby, aku lebih ngurusin si baby. Nah, di masa-masa ini nih Ci, di masa-masa Sen 3 tahun ini tuh masa-masanya penting banget buat pertumbuhan dia, antara dia mau menjadi anak yang baik atau dia menjadi anak yang kurang baik. Nah, gitu Ci. Oke. Kebetulan si Ama seharian tidak bertemu dengan anak, berarti kan otomatis kesabaran dia jauh lebih banyak. Oke, nah ini kayaknya ada pertanyaan menarik yang bisa saya ajukan kepada Oma ya, karena kayaknya Oma Yogi ini nih tabungan sabarnya tuh luar biasa kayak gitu. Boleh dibagi-bagi nggak sih Oma Yogi, gimana sih tips supaya kita senantiasa sabar nih dalam menghadapi anak dan cucu gitu ya, karena itu tantangan banget gitu. Saya pun sering dapat banyak pertanyaan gitu daripada orang tua, gimana sih supaya bisa sabar gitu ya, biar nggak marah-marah. Nih Oma Yogi tuh kayak adem banget soalnya. Boleh dibayar nggak gimana tipsnya supaya tabungan sabarnya tuh bisa banyak gitu ya? Meditasi. Sebenarnya satu harus menerima dulu. Ya, menerima memang anak kita tuh seperti itu, cucu kita ini seperti begini, gitu. Jadi jangan berdasar standar gitu. Ya kan, misalnya standar aku mau anakku yang kayak begini, ya enggak. Kita menerima mereka apa adanya. Dengan begitu kita jadi sabar lah, memang mereka begitu kok. Oke. Jangan merubah. Ya, merubah boleh, tapi jangan memaksakan. Itu satu. Yang kedua ya meditasi. Dengan ini kan kita dengan meditasi kan kita punya meta kan lebih tinggi, kesabaran juga lebih tinggi. Kuncinya cuma itulah, menerima dan meditasi. Menerima dan meditasi ya, dua kunci sederhana, tapi kalau dipraktekkan wow, hasilnya tuh benar-benar luar biasa ya. Demi apa
apapun sih. Aku itu orangnya paling nggak bisa meditasi, ya kan. Pokoknya dari kan kita kan Halo. ya. Halo. Ya. Jadi pas hamil-hamil gede itu aku sudah di rumah. Jadi memang dari Januari aku sudah di rumah. Oke. Tidak kemana-mana, ya kan. Nah, kenalah lahir dan lain-lain semua sampai di masa sebulan yang lalu deh, 2 bulan sebulanan yang lalu ya. Mah, aku kayaknya butuh meditasi. Udah nggak tahan lagi, Mah. Oke, halo. Dengaran suaranya masih jelas? Ini saya yang nge-lag atau meditasi Cerika yang nge-lag ya? Saya yang nge-lag ya? Dari video aku sih Ceri. Oke, ini saya yang sinyalnya kurang bagus. Apa dari narasumbernya ya? Coba, ayo. Tes boleh dilihat dari peserta yang sinyalnya nge-lag tuh saya atau dari narasumber ya? Udah jelas ya tapi sekarang ya? Udah, sekarang udah jelas. Oke, terima kasih Oma Yogi dan Oma Maren sharingnya. Berarti meditasi itu benar-benar efeknya nggak main-main ya, Smart Parent. Benar. Salah satu tips sederhana kita sebagai umat Buddha juga gitu ya mempraktekkan meditasi gitu ya, karena memang efek dari kehidupan sehari-hari itu benar-benar begitu nyata. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang masuk nih ya dari ini kayak Mami juga ya, Mami I Chen Lim gitu. Ini saya bacakan juga ya. Selamat siang narasumber Oma dan Mam. Terkadang anak perempuan kenapa lebih mempercayakan mengasuh anaknya ke mama dari pihak perempuan? Nah, ini mungkin Mama Maren yang bisa menjawab ya, karena kenapa anak perempuan mempercayakan mengasuh anaknya ke mama dari pihak perempuan? Tapi saya mungkin nambahin dikit ya, nggak gitu Mam ya, karena saya tinggal bersama dengan mertua dari pihak laki-laki gitu. Nah, tapi kalau dari Maya Maren gimana jawabannya? Kenapa ya? Aku bingung jawabnya gitu. Ayo. Karena saya jawab ya. Saya jawab ya. Ya, boleh. Karena kan anak perempuan, misalnya kenapa dia mempercayakan mamanya? Karena kan dia dari kecil sampai gede kan diasuh oleh mamanya. Jadi kan dia tahu standar mamanya itu gimana sih, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau mertua kan dia belum tahu. Aku cek ada mertua nggak ya? Enggak, bukan berarti mertua itu tidak baik. Toh kan suaminya juga baik kan pasti. Tapi karena secara komunikasi antara anak perempuan dengan mamanya sendiri kan juga lebih bisa terbuka. Ya kan kadang-kadang mertua kan juga ada yang susah diajak komunikasi. Ya lebih pada begitu sih. Kalau menurut saya ya. Oke. Tapi ya nggak semua mertua nggak bisa diiniin. Nah, ini tambahan juga pasti ya kalau gitu ya. Apa nih? Tergantung situasi dia tinggalnya bersama siapa. Iya, betul. Kali ini Mam Ichen sudah ini ya yang mic-nya ya. Oke. Iya, betul. Mam, kayaknya tergantung dari situasi. Kadang sungkan kali ya, sungkan ke mertua. Nah, itu benar kalau sungkan. Nah, Kita kan kalau beda pendapat, aku mau negor, Mama jangan begitu dong, kan gak enak hati. Nanti dikiranya mertua apa. ya lebih pada begitu sih. Iya, mitosnya kan ya kalau kurang ajar sama mertua tidak bisa dimaafkan. Ya, betul. Untuk mertua aku sebenarnya baik kalau kurang ajar sama mama mau gimana pun selalu memaafkan kondisi anaknya. Iya, betul. Tapi mertuaku baik banget sih orangnya. Justru saking baiknya aku nggak rela, nggak tega gitu loh. Mau negor pun nggak enak. Kalau bilang enggak tuh nggak enak saking baiknya. Oke, baik. Semoga ini menjawab ya. Sama-sama. Ichen Lim ya. Baik, nah ini ya ada tambahan juga nih ya terkait dengan topik ini. Ini Bu Yanti juga share di chat. Gak juga sih, karena anak saya titip anaknya ke mertua dia karena mertua yang sekota. Jadi lihat dari kondisi juga yang mungkin lebih dekat siapa. Kalau misalnya kayak mamanya beda kota, mertua lebih dekat ya mungkin ke mertua gitu ya. Atau kondisinya kayak saya, karena saya tinggalnya sama mertua ya. Jadi kalau saya kerja, mertua yang bantu pegang anak. Jadi mungkin emang tergantung kondisi.
Nah, ini ada lagi pertanyaan nih masih terkait, saya lanjut aja ya, Mama dan Oma ya. Dari Mama Yuliana Surabaya. Selamat siang, bagaimana kalau Oma dan Opa suka melarang anak aktivitas seperti lari-lari, main sepeda, tapi main HP tidak dilarang karena duduk diam? Nah, mungkin ini Oma Yogi bisa bantu jawab dulu, Oma Yogi. Jadi katanya Saya nggak pernah, masalahnya saya nggak pernah ngelarang. Malah Harusnya saya yang nanya bawa aku. cucu-cucu saya, jadi mamanya yang males duduk diem aja. Jadi kalau anak main sepeda, cucu main sepeda itu biasa saya yang nemenin. Cucu main layangan, omanya yang nemenin. Cucu berenang, omanya yang Jadi saya malah lebih seneng bawa cucu saya beraktivitas, lari-lari dan segala macam. Ini omanya dalam kategori Nelly, soalnya nenek lincah. Iya, betul. Malah kalau saya ngeliat cucu saya main HP, lebih baik saya ajak main. Kadang-kadang main tembak, main ngumpet-ngumpetan, main lari-larian. Oke. Nah, ini gimana ya kalau ini Mam Yuliana ini kondisinya oma opanya yang melarang anaknya aktivitas gitu. Kira-kira gimana sebaiknya Mam Yuliana ini menyikapi si oma opa? Apakah Oma Yogi ada masukan nggak? Diberi pengertian aja bahwa memang anak itu butuh aktivitas ke oma opanya. Ya kan? Justru kalau main handphone kan sebenarnya nggak bagus. Anak itu perlu aktivitas supaya nanti secara pertumbuhannya, secara kreativitas otaknya, kita kan nggak mau anak kita yang cuma diem, duduk kayak orang bengong, kayak orang ini banyak mikir, kan seperti itu. Kasih penjelasan lah ke oma opanya bahwa anak-anak itu sebetulnya butuh aktivitas fisik. Seperti itu. Oke, terima kasih Oma Yogi atas jawabannya. Nah, mungkin kalau di sini kondisinya adalah Mama Yuliana yang mesti menemani anaknya bermain ya, gitu. Kalau di sini kan Mama Maren, Oma Yogi ini Nelly gitu ya kan, yang lincah. Nah, ada tambahan nggak nih untuk membantu Mama Yuliana nih? Gimana kalau Oma Opanya yang melarang anak aktivitas seperti lari-lari, main sepeda, atau main? Aku sih simpelnya juga begitu sih. Lebih kalau akongnya sih, kalau akongnya lebih sering megangin handphone. Ini kalau sisi akong, opa berarti ya. Dari sisi opanya lebih suka. Anaknya yang nggak boleh lari-larian. Aduh, gimana ya? Aku juga anaknya lebih suka bebas sih ya. Mau cara ngomongnya kali ya. Diberi pengertian aja sih Mami, beneran deh. Aku sih karena pengalaman aku 3 tahun menjadi seorang ibu ya, apa-apa sih dikit-dikit aku kasih pengertian. Kalau nggak kasih contoh, cari contoh. Mami cari contoh, Mami. Ciulian, cari contoh. Contoh nih, Mami cari di Google, apa cari di mana, cari contoh. Nih, lihat deh Opa, kalau anaknya nonton terus. Nih lo jadinya begini, anaknya emang Opa mau cucu Opa jadi begini. Gitu. Aku suka tuh kayak gitu tuh. Nih, memang Opa mau jadinya begini, anaknya kan enggak kan. Nah, yaudah jangan gitu. Oke. Jadi kalau dari Mama Marian ini memberikan contoh langsung gitu ya. Nah, ini berarti manfaat dari Google nih bagus banget ya. Langsung bisa ada contoh visualnya seperti apa, bisa ada biasa contoh-contoh kasus gitu ya. Wah, anak kebanyakan main handphone jadinya kayak gini loh, ternyata secara fisik memang diem gitu, nggak ada resiko jatuh gitu. Tapi secara tumbuh kembangnya malah berbahaya. Nah, mungkin tips ini menarik bisa dipraktekkan juga gitu ya. Jadi cari, lalu kita tunjukkan gitu ya kepada oma opa efeknya tuh apa, dan cari juga berarti manfaatnya ya Mama Maren ya, lari, manfaat main sepeda, itu kan sebenarnya bagus sekali untuk tumbuh kembang anaknya. Itu apa? Habis itu kasih tunjuk ke oma opanya, gitu ya. Oke. Nah, jika ada yang masih ingin bertanya, silakan tanya di kolom chat, bisa ketik di kolom chat ya. Nanti ada hadiah spesial ya untuk penanya terbaik. Nanti narasumber akan pilih penanya terbaik. Nah, itu akan dapat hadiah spesial dari Wandani. Nah, sambil saya mau nanya lagi nih ke Oma Yogi, kayak gitu kan ya. Kadang-kadang kan kalau anak tinggal bareng sama kita, kadang-kadang tuh ada rasa gatel gitu ya, pengen ikut campur, pengen ikutan, kayak gitu. Gimana sih tipsnya supaya kita nggak terbawa sebagai oma nih ya, nggak terbawa untuk ikut campur urusan rumah tangganya anak gitu. Ada tipsnya nggak ya? Wah, bingung mah. Ikut campur urusan anak gimana ya? Masalahnya anaknya cerita mulu gimana dong? Kalau saya lebih enggak. Jadi saya gini, saya nggak ikut campur. Tapi kalau dia lagi ada masalah, dia cari saya akan memberikan
solusi. Masukan, solusi. Ya, masukan, solusi. Tapi saya nggak akan yang misalnya mereka ribut-ribut tuh saya yang turun, ngapain kamu ribut? Enggak, saya akan diam aja, biarin mereka selesaiin masalahnya mereka sendiri. Oke. Seperti itu. Ya, jadi Oma Yogi ini nih model yang memang nggak dalam arti nggak kepo gitu ya, Iya, enggak. Keponya di belakang, keponya di belakang. WA ting-ting, kenapa sih di bawah? Oke, saya pengen tahu juga gitu. Jadi kalau anak nggak tanya, ya udah kita nggak kepo, nggak ingin cari-cari tahu gitu ya, Oma ya. Ya, maksudnya ya saya juga paling ngasih ya kenapa sih harus ribut, kan bisa diomongin baik-baik gitu aja. Tapi itu ngomongnya di belakang. Ya kan? Ya. Yang intervensi keadaan itu enggak. Oh ya, dari Oma Yogi sendiri ini ada tips nggak sih untuk gimana kita bisa bersikap netral ya terhadap anak dan menantu gitu kan? Karena kan anak kita mungkin kadang ada kecenderungan pengen belain anak gitu. Nah, untuk bisa bersikap netral. Aku dikomplain nih saya. Emang mama pernah bela aku. Nah itu karena kalau menurut anakku malah aku lebih bela pemenantu katanya. Tapi enggak, maksudnya gini, mama itu pasti kan lebih ngerti aku dari aku kecil sampai aku umur segini lah, dari segala masalah yang aku alami sampai masalah yang terselesaikan dan tidak terselesaikan, mama pasti tahu gitu. Jadi pasti aku percayalah mama pasti lebih bisa ngomongin anak sendiri daripada ngomongin menantu. Kalau menantu ya diayain, dialem-alem. Kalau anak sendiri kan kalau dikasarin ya kayak tadi, anak kan nggak mungkin benci sama orang tuanya. Nggak juga. Jadi gini, saya lebih pada nggak menegur mereka masing-masing di hadapan masing-masing, nggak. Gitu. Jadi ya menantu juga saya tegur, tapi di belakang. Kak saya ajak dia ngobrol baik-baik, ya kan, sambil ngopi-ngopi di kafe gitu, kita cerita. Rokok dulu ya. Jangan ngiri ya. Aku kan jadwal besok. Iya, jadi kadang-kadang juga saya sama Adi kadang-kadang kan saya suka pergi-pergi gitu ya, ngajak dia, ayo Di kita pergi gitu. Nanti kita ya duduk ngopi, ngobrol-ngobrol santai lah. Nah, kadang-kadang kan dia curhat seperti ini, ntar saya kasih pengertian. Seperti itu aja. Jadi yang enggak membela kayak gimana, enggak. Pengertiannya ya, apa, Mak? Melihat ngomongin anaknya baik-baik nggak? Ya, mau tahu aja. Ya, jadi cara Oma Yogi ini menarik banget ya. Jadinya masuk dulu dengan baik-baik nih, dengan santai. Kayak yuk kita ngopi yuk gitu kan. Kalau ngopi kan happy. Nah, di situ baru nih pelan-pelan diberikan wejangan. Memang hipnoterapis nih pendekatannya beda ya Oma Yogi ya. Betul. Mungkin itu kali kemarin ya tidak diomongin secara langsung, tapi di belakang ternyata betul. Tapi suamiku ngomong kok, suamiku kasih tahu bahwa dia kalau tadi aku ngopi-ngopi sama mama, kata dia, iya ngomonginnya kamu. Oh bagus dong ngomonginnya aku. Aku ya. Itu berkat meditasi loh, Ci. Kalau nggak meditasi, pasti aku udah marah-marah. Aduh, kamu kemana aja jam segini belum pulang? Jadi balik lagi tuh meditasi ya. Nih langsung dapat pujian nih Oma Yogi dari Bu Yanti. Berbahagialah Oma Yogi yang bisa dekat sama cucu-cucunya, tidak seperti saya berjauhan. Oh iya, Bu Yanti kebetulan tinggal di luar kota ya. Jadi masa pandemik video call aja. Oke. Iya. Gak apa-apa. Yang penting cucu kita sehat, kita bahagia. Walaupun berjauhan tapi dekat di hati. Iya, jauh di mata, dekat di hati. Betul. Nah, berikutnya nih kita masuk ke bagian kuis ya. Saya ada kuis yang menarik nih untuk Mama Maren dan Oma Yogi ya. Judulnya adalah siapakah yang ting. Kita akan melihat kekompakan dari kedua ibu dan anak ini ya. Ya, sudah lupa tuh kertasnya. Oh ya udah nggak apa-apa, dijawab aja secara langsung lisannya. Oke.
Siap ya? Oke, Oma Yogi. Jangan bohong mah isinya mah yang jujur. Kalau marah Oh iya dong. Kan kita menjalankan sila, nggak boleh musyawadah. Ya nggak boleh musyawadah ya. Ya jadi ini Iya. mainannya. Oh iya nih kalau ngomong sila saya nambahin satu. Kita juga kalau tiap pagi menghafalkan Pancasila, Buddhis, itu juga menjadi patokan kita loh untuk menjadi lebih sabar, lebih inilah menjalankan hidup. Iya. Jadi kuncinya tadi tambah satu ya. Satu kan menerima, yang kedua tuh meditasi, yang ketiga itu adalah ingat Pancasila. Jadi sebenarnya tuh kalau kita sebagai umat Buddha ya kita menjalankan apa kata Sang Buddha, mengingat kembali ajaran. Betul, benar. Benar-benar mempermudah banget menjalankan hidup termasuk kehidupan berkeluarga ini, Oma Yogi ya. Benar banget. Ya, terima kasih Oma Yogi atas tambahannya. Ini pasti sangat bermanfaat untuk semua smart parent di sini. Oke, kita akan lanjut ke kuis ya, ke permainan. Nah, di sini permainannya mudah sekali. Nanti saya akan membacakan beberapa kata gitu ya. Nah, nanti di sini Mama Maren dan Oma Yogi akan memilih gitu kan, siapakah yang itu, apakah ini Mama, apakah ini Oma gitu ya. Oke. Nah, yang pertama, yang gampang dulu nih. Siapakah yang lebih jago masak? Oh, Mama Maren atuh. Ya udah pasti Oma lah. Pengalaman sekian puluh tahun memasak di dapur. Oke, waduh, jawabannya beda nih. Mama Maren, karena Mama Maren tiap hari masaknya. Oh, tiap hari, Oma nggak tiap hari ya ternyata. Oma Sabtu Minggu aja, jadi Mama Marennya libur. Oke. Nah, ini bagus banget juga ya. Jadi dalam urusan rumah tangga sehari-hari kayak masak gitu, ini bisa dilakukan secara bergantian juga antara Mama dan Oma ya. Jadi masing-masing punya waktu jedanya gitu kan ya. Ya, karena saya juga tiap hari masak nih gitu ya. Jadi pusing juga kadang-kadang kehabisan menu. Nah, istirahat. Pengganti gini kan. Tapi kalau pinternya tetap Oma yang pinter sih. Pinter masaknya tetap Oma. Kalau yang namanya Mama Maren itu masak seadanya dia, seenaknya, sesuka hatinya dia. Yang rasanya menurut dia enak. Ya udah bisa dimakan aja yang penting. Yang penting nggak keracunan ya. Oma sih yang paling enak masak, Oma. Oma, ya jadinya sepakat ya bahwa yang lebih jago masak ini adalah Oma Yogi ya. Nah, berikutnya ini. Siapakah yang bangunnya lebih pagi? Oma. Ini langsung sepakat. Aduh, kalau ngomongin masalah bangun pagi jadi malu. Aku bangun itu paling pagi jam 9. Paling pagi jam 9. Kalau Oma? Ya. Karena kan harus dimaklumi dia masih punya baby yang memang harus kadang-kadang tengah malam bangun. Ya, Oma ya nggak apa-apa. Oma pagi-pagi bangun ya beres-beres. Kan Oma kerja kantoran, Oma. Kan Oma ada jam kerja, Oma. Iya, ke pasar. Kalau Sabtu Minggu bangun pagi ke pasar. Nah, dicatat ya Oma nih bangun pagi meditasi, habis itu baru beres-beres seperti ke pasar gitu ya, masak dan kantor. Iya. Ya. Nah, Oma berarti ini sudah 2 jawaban untuk Oma. Berikutnya nih yang ketiga, siapakah yang lebih resik? Alias siapakah yang lebih rapi? Kayaknya pertanyaannya nggak ada yang buat aku deh, Ci. Ini jawabannya Oma juga. Oma. Aduh, kalau aku dari pertama kali nikah pun aku udah ngomong sama suamiku. Kan kita tinggal di rumah sendiri. Pokoknya kalau sudah nikah aku harus ada mbak di rumah. Aku nggak mau jadi mbak di rumah. Ada syarat ya untuk suaminya. Jadi memang kalau dari segi bersih-bersih pasti Oma. Sama suamiku aja Oma yang menang. Dari suamiku aja suamiku yang menang. Oke. Oh, tenang nih, ada yang membela nih ya di chat ya. Dulu waktu masih muda Oma Yogi juga bangunnya siang, wek. Dari siapa tuh yang ngomong?
Ya, jadi Tapi ada masanya. siang banget. Ada masanya. Karena kan waktu punya baby kita kan pasti tengah malam bangun, terus kan kurang tidur. Ya dimaklumi. Ya. Jadi agak apa-apa. Jadi nanti kalau Mama Marin udah jadi oma juga, nah baru mungkin bangunnya jadi pagi ya, seperti Oma Yogi, meditasi dulu. Baru puasa. Nah ini berikutnya nih, siapakah yang lebih suka marah-marah? Halo, Yes? Tergantung. Sukanya Aku kalau lebih dibilang banyak kan. aku kalau dibilang marah-marah enggak, tapi teriak-teriak iya. Ya, enggak, dia kalau teriak-teriak nggak masuk marah-marah menurut dia. Karena kalau marah itu aku lebih suka diem. Maksudnya yang marah gitu. Jadi kalau teriak-teriak itu meluapkan. Ya, sama juga itu marah-marah. Jadi beda nih ya, marah sama teriak-teriak. Nah kalau dari menurut Oma nih, siapa nih yang lebih suka marah-marah? Ya, Maren lah. Nah, berarti satu jawaban untuk Mama nih ya, gitu ya. Iya. Gak apa-apa lah, Ci. Satu lah, Ci. Satu ya. Dapat poin. Nah, yang perlu kita pelajari di sini nih Oma Yogi ya, maksudnya begitu sabar kayak gitu. Nah, ini perlu kita contoh sekali. Nah, berikutnya ini siapakah yang lebih suka mengalah kalau ada perbedaan? Biasa siapa nih yang suka mengalah? Apa ya, Mak? Kadang tergantung masalahnya sih ya, Ci ya. Tergantung masalahnya. Tergantung masalah. Kadang-kadang saya diem dulu. Kalau dia lagi emosi, lagi apa ya lebih baik saya diem dulu, biarin. Mengalah dulu. Karena kan dia lebih banyak emosinya. Nanti kalau dia udah reda gitu, baru saya yang ngomelin dia. Tapi semenjak meditasi nggak pernah kali, Mak. Sejak meditasi ya enggak. Ya. Ada perbaikan lah. Ada perbaikan. Oke. Kalau menurut Mama Maran gimana nih? Mengalahnya itu tergantung hal-hal tertentu sih, Ci. Mengalahnya yang kayak gimana dulu nih. Contohnya, Ci, kasih pertanyaan contoh gitu, Ci, contoh kasus. Ya, misalnya kalau lagi ada perbedaan pendapat dengan Oma Yogi gitu, biasanya siapa sih yang lebih cenderung ya udah deh, aku ngalah deh gitu, kita pakai pendapatnya Oma gitu, Oma yang benar. Ada dua perbedaan sih, Ci. Ada kadang-kadang aku yang ngalah dulu, ada kadang-kadang Mama yang ngalah dulu, tergantung masalahnya di mana. Masalahnya kalau memang menurut Mama itu memang prinsip aku aku mau anakku seperti itu, ya dia yang ngalah, Mama yang ngalah. Tapi kalau menurut Mama, ya tapi kalau anak nggak boleh diajarin seperti itu, berarti aku yang ngalah gitu. Ya, jadi balik beda lagi. Balik ke diskusinya gitu ya, penjelasan logis. Iya. Nah, ini nih. Benar nggak, Oma? Benar dulu nggak, Oma? Betul ya. Betul ya. Nah, terakhir nih, siapakah yang lebih sayang sama keluarga kalau ini? Woi, kita berdua dong, guys. Oma gimana, Oma? Ya sama lah, nggak ada yang nggak sayang sama keluarga. Oke. Nah, semua pasti sayang sama keluarga. Mungkin kalau Oma sayangnya udah sampai ke cucu, ya kan? Kalau aku, Mama mau sayangnya masih ke anak. Ya, tapi sayang beda juga luasnya. Oh, sayang atuh, sayang. Oh, dimasakin seadanya, dimasakin tetap. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa mungkin kadang-kadang antara Mama dan Oma ini nih bisa ada perbedaan kayak gitu ya, bisa ada gesekan kayak gitu, mungkin ada ribut-ribut, tapi sebenarnya dua-duanya itu sama-sama sayang keluarga, dua-duanya itu sama-sama pasti ingin yang terbaik bagi keluarga ya. Maka di sini tujuannya sama, tapi mungkin caranya kadang ada yang A, kadang ada yang B. Ya, nah di sini makanya tadi kita sudah belajar dari Mama Maran dan dari Oma Yogi gimana kalau ada perbedaan itu. Satu, kita komunikasikan, mau mendengar dulu dari masing-masing pihak gitu ya, nggak kekeh dengan pendapatnya kita itu apa. Dan tadi juga tips yang bagus sekali adalah ngomongnya itu di belakang layar, jadi nggak di depan anak gitu. Dan tadi sharing dari Oma Yogi ini juga bagus ya, kita masuknya dengan santai dulu, misalnya dengan
diajak jalan-jalan, disogok dengan kopi gitu ya, baru dari situ kita ajak ngobrol baik-baik. Nah, ketika suasana lagi santai gitu kan, mungkin diskusinya itu tuh lebih nyambung ya. gitu ya. Oke, nah di sini kita masih ada banyak waktu nih. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari peserta. Tadi juga udah tanya jawab ya. Nah ini kalau misalnya dari Smart Parents dari sini yang ingin langsung bertanya kepada Mama Maren atau kepada Oma Yogi, silakan bisa langsung bertanya, bisa raise hand atau bisa nyalakan videonya gitu, bisa tanya langsung kepada kedua narasumber kita. Nah ini ada pertanyaan lagi yang masuk di chat dari Mamu Yuwik. Maaf tadi ada yang kelewat, ada saran link video apa yang bagus untuk pemula yang baru mau mulai belajar meditasi seperti Mama Maren. Bisa di-share Mama Maren mungkin link meditasi yang bagus untuk Mamu Yuwik nih, mungkin mau belajar meditasi juga ya Mami ya. Oma Yogi silakan, karena aku taunya dari Oma Yogi. Oke, tadi silakan Oma. Gini, emang ada beberapa link kayak yang buat pemula, biasanya kayak Bali Usada juga bagus, itu kan juga meditasi cinta kasih. Nah kemarin itu saya minta Maren itu ikut yang meditasi cinta kasih yang dari Damasuka, Bantewi Malah. Gitu. Jadi mereka ada retreat online di mana mereka dibimbing satu persatu. Jadi kalau ada masalah, ada apa, mereka dijelasin satu persatu, tapi retreatnya boleh online, meditasinya tergantung kita, tapi harus di bawah. Dan meditasinya lebih pada meditasi cinta kasih. Karena kan itu yang paling gampang ya untuk saat ini bagi pemula-pemula seperti itu. Aku tambahin boleh ya? Silakan Mama. Nah, kalau aku kemarin ini sempat memang ada masalah problem pribadi, jadi meditasi yang dipakai kemarin adalah meditasi memaafkan. Nah, itu ngefek banget. Jadi walaupun belum sampai ke meditasi cinta kasih, ya memang dari mental aku sendiri, dari cara pembawaan aku sudah berubah gitu. Jadi masalah pelan-pelan, mulai kebaca nih sebetulnya permasalahan hidupku tuh apa sih? Kenapa aku bisa sampai marah-marah mulu yang kayak begitu tuh apa sih sebetulnya gitu. Dicarilah sampai akar-akarnya. Hokinya lagi Ci, dapet asisten meditasi. Itu juga CHT ya kan yang ngerti tentang hipnoterapi gitu. Jadi nggak bisa cerita ke emak, ceritanya ke dia. Oke, jadi nyambung ya dengan ajaran mungkin yang sama-sama CHT juga. Nah, tadi walaupun Mama sendiri CHT, tapi kan nggak semua masalah bisa dibahas dengan Mama. Pasti kan ada masalah-masalah sendiri yang di belakang orang tua lah, itu pasti iyalah adalah. Ya nggak, Mak? Betul. Ya ini bagus berikutnya ya. Jadi memang kadang-kadang butuh untuk curhat ke orang yang lebih netral, ke pihak lain yang bisa dipercaya. Ya. Makanya dari dulu saya juga selalu waktu anak-anak tumbuh dewasa, saya juga selalu kasih tahu mereka kalau memang mau curhat jangan sama teman, karena mereka kan bukan orang yang bijaksana. Lebih baik curhat pada orang yang bijaksana atau orang tua. Tapi kalau memang ada hal-hal yang mereka nggak bisa kasih tahu ke orang tua, tapi carilah orang yang bijaksana gitu. Pacar dulu mah, makanya pacar banyak, kayak ke pacar dulu. Oke, semoga tadi jawaban dari Mama Maren dan Oma Yogi ini bisa memberikan referensi ya kepada Mamu Yuwik ini tadi yang mencari link untuk belajar meditasi pemula ya. Oke, baik. Jika ada yang mau nanya lagi, nanya serius. Mami Wiwi kalau misalkan memang mau nanya-nanya boleh WA langsung aja ya. Mami Wiwi Japri aja nanti di Japri akan dikasih tahu. Ke Oma aja, langsung Japri ke Oma ya. Japrinya ke Oma ternyata bukan ke Mama ya. Ya, baik. Masih terbuka kesempatan bagi smart parent di sini yang ingin Japrinya ke Oma aja. Bertanya kepada Oma Yogi dan Mama Maren. Nah, kalau belum ada yang bertanya ini dari narasumber nih, boleh mengajukan pertanyaan nih kepada peserta nih ya. Aku tertarik baca yang punyanya Ci Leni. Biasanya memang masalah itu antara menantu perempuan dengan mertua perempuan ya. Hahaha. Oke. Enggak semua ya sih kayaknya.
ada aja kadang-kadang. Iya. Nah, dari narasumber nih, dari Mama Maren atau dari Oma Yogi, apakah ada pertanyaan yang ingin dilemparkan kepada peserta nih, gitu ya? Nah, kita akan bagi-bagi hadiah nih, gitu ya. Nanti Nanya apa, Ma? Nanti yang bisa menjawab, iya benar, yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber ini, nah akan ada hadiah spesial dari Wandani. Oma tanya, Oma. Aku memberikan kesempatan kepada senior. Kepada senior ya. Ya, pertanyaannya sebetulnya ya yang udah biasa dihadapin sehari-hari lah, bagaimana sikap yang bijak dari antara orang tua dengan si cucu. Misalnya ya dia kan ada di tengah-tengah nih. Kayak tadi kan, kemarin misalnya saya yang terlalu, kadang-kadang kan Oma kan terlalu gimana ya, protektif. Iya, terlalu protektif. Bagaimana nih? Oke. Sebagai mamanya itu yang solve the problem terhadap si Oma yang terlalu protektif ini. Ya. Nah, itu bagus tuh. Nah, di sini apakah ada yang mau share pendapatnya? Boleh langsung aja nih ya, nyalakan mikrofonnya. Gimana tadi pertanyaan dari Oma Yogi? Bagaimana? Sharing pengalaman lah. Iya, sharing pengalaman gitu ya. Bagaimana caranya untuk menghadapi Oma yang terlalu protektif terhadap cucu gitu ya? Ya, Oma atau Opa ya yang terlalu protektif terhadap cucu. Karena gini, saya juga punya pengalaman seperti itu. Orang tua saya tuh overprotective terhadap anak-anak saya. Ya, Sun ya. Iya betul. Sampai sekarang omaku masih begitu sih. Masih diteleponin, makan apa, terus nggak boleh ini, nggak boleh itu, tuh banyak banget. Oke, wah ini sebenarnya luar biasa ya, Mama Maren dan Oma Yogi ini 4 generasi ya. Masih ada apa ya kalau di atas omanya lagi gitu ya, masih ada oma-omanya lagi gitu ternyata ya. Buyut. Oh iya buyut. Oh ya buyut, masih ada buyutnya lagi. Iya, betul. Nah buyutku itu salah satu, maksudnya dia cukup protektif banget Ci. Beneran deh. Nih kayak hari ini aja berenang, wah kalau tahu berenang nih bisa ngomel. Lagi COVID gitu ya, malah pergi berenang gitu. Nah, di sini udah ada satu jawaban dari Mam Wiwik nih. Ngomongin ke omanya di belakang pas mood omanya lagi bagus. Nah, Mam Wiwik mungkin mau share langsung nggak Mam Wiwik nih? Mau nyalain mikrofonnya, nah biar bisa sharing-sharing. Halo, Mam. Oke. Mau Wiwik ke Oma di belakang pas moodnya lagi bagus. Mau aku tambah-tambahin nggak, Mam? Kadang omanya bagaimana? Oke, mungkin dari Mama Maren buyutnya. Oh, anak-anak lagi Zoom juga. Oke, Mama Wiwik lagi nggak bisa nyalain mikrofon, anak lagi Zoom juga. Oke, silakan Mama Maren kalau mau menambahkan. Kadang kalau diomongin di belakang juga, kadang tuh Oma suka ada kerasnya. Ada yang kadang ada hal yang menurut dia benar, tapi menurut aku nggak masuk logika aku kok, enggak gitu. Tapi solusinya di aku, oh ya udah, kan hal itu selesai. Jadi gini Ci, masalah ngasuh anak itu masalahnya itu nggak cuma satu hal A diajarin ke anak kan tiap hari gitu kan, nggak. Pasti kan ada lewatnya. Selesai satu, itu udah selesai, beda pendapat nih, nggak ketemu titik tengah gitu kan. Kalau kita nggak ketemu titik tengah nih, ya udah selesai di situ.
anaknya udah happy lagi, kita udah ya udah kita nggak ketemu titik tengah, mama maunya begitu, aku maunya seperti ini, ya sudah gitu kan. Kalau memang benar-benar nggak ketemu tuh Ci, ya sudah. Tapi kan besok-besok antara oh ya udah mama duluan deh yang ngajarin, nanti aku di belakangnya. Kalau nggak aku duluan yang ngajarin, nanti mamanya ya udah gitu. Jadi kadang ada beberapa hal 1-2 kali ya Maya kita ketemu itu yang nggak ketemu titik tengahnya gitu ngajarin anaknya. Yang cara ngasuh anaknya nggak ketemu lah gitu. Menurut mama A nggak masuk logika aku mah, nggak bisa gitu kadang, atau nggak aku yang ngajarinnya B, menurut mama itu nggak masuk logika mama gitu. Oh ya sudah kalau gitu kita ketemu dibincangin, nggak ketemu juga titik tengah, ya sudah kita ngalah satu-satu, anak udah happy, anak juga udah lupa gitu kan ya sudah selesai gitu loh. Jadi nanti kalau besok ketemu masalah itu lagi antara aku yang ngomong atau mama yang ngomong, udah jadi kalau aku yang ngomong mama mundur, kalau mama yang ngomong aku yang mundur gitu. Oke, jadi bergantian kalau kayak gitu ya. Memang kita nggak bisa memaksakan ya, kita nggak bisa memaksakan satu hal itu harus langsung ketemu jawabannya pada saat itu juga ya. Memang ada. Pasti nih, aku tanya nih ya kalau ke mama-mama, pasti mama-mama kan ada tuh yang anaknya lebih dengerin ama, lebih dengerin si oma, bener kan ya? Gak apa-apa, anak masih umur 1, 2, 3 tahun, sampai aku sekarang aja nih, aku kadang masih suka mendengarkan omongan omaku daripada mamaku sendiri. Gitu. Jadi sebetulnya nggak masalah kalau memang anaknya tidak mau mendengarkan omongan si aku gitu, daripada lebih dengerin omongan si omanya, selama omongan oma yang diomongin itu masih benar, masih dalam batas, nggak melewati batas yang prinsip tadi ya Ci ya, gitu. Ya aku sih selama dia masih kayak aku nih ya kan, marah-marahin si Son nih nggak makan gini-gini, apa misalkan dia lebih dengerin kata oma boleh kok makan ini gitu, atau kata oma ini gitu kan, selama itu masih di dalam batas aku sih fine-fine aja. Jadi nggak selamanya aku melarang anakku untuk tidak mendengarkan omongan oma, enggak. Sama juga ke mertuaku seperti itu. Jadi kalau mertuaku kan dia lebih aktivis ya, lebih di sisi agama dia lebih canggih lah, lebih ini. Jadi kalau misalkan memang dia ngajarin, Sen kalau ketemu orang harus namo budaya ya, atau misalkan ketemu orang harus anjali dan lain-lain gitu kan. Dan kalau menurut aku dari kecil kan nggak pernah tuh Ci ya diajarin seperti itu. Cuma kalau ternyata anakku lebih mendengarkan si nai-nainya, oh ya udah nggak apa-apa, kenapa gitu. Karena aku melihatnya, jadi gini sih, lebih ke apa yang anakku alami sekarang, aku suka bayangin di diriku sendiri Ci. Contohnya gitu, kayak tadi aku bilang, toh sekarang kalau mamaku ngomongin, aku juga lebih suka dengerin omongan nenekku kok daripada mamaku sendiri gitu. Berarti kalau anakku dengerin omongan si mama kan ya nggak masalah dong. Toh sekarang aku tetap jadi anaknya mama juga, aku tetap tinggal sama mama, aku ngobrol juga tetap sama mama gitu. Ya, ya. Berarti di sini ada kesimpulannya ya Mami Maren ya. Jadi kalau memang omongan dari si oma atau si Naina itu benar, it's okay gitu. Anak silakan ikutin kata-kata omanya gitu ya. Malah bagus kalau omanya lebih bisa bilangin daripada kita. Tapi challenge-nya adalah ketika kata-kata dari oma ini nggak sejalan nih dengan nilai-nilai dari si orang tuanya. Baru orang tuanya tadi itu mesti ngomongin, diskusi lagi, beri penjelasan kepada si oma-opanya itu ya Mama Ren ya. Termasuk tadi bisa kita cari penjelasan dari Google gitu ya. Nah kita kasih tunjuk ke oma-opanya. Kayak gitu-gitu ya. Iya. Karena sebetulnya kalau masalah tinggal serumah itu bukan masalah di oma, tapi masalahnya di anak. Di mamanya. Iya kan, Ma? Tahu dia. Salah satunya dengan belajar meditasi. Iya. Aku meditasi kayaknya baru 10 hari ya, mau sebulan nanti lah. Ya, sudah cukup kelihatan ya manfaatnya, emang luar biasa ini manfaat dari meditasi. Ya, terima kasih. Gimana tadi pertanyaannya? Kayaknya belum ada yang jawab nih. Cuma Wika aja yang jawab. Ya, ada yang jawab di chat nih. Kita masuk hitungan atau gimana, Oma Yogi? Ya, boleh di chat. Ya, oke. Apa itu? Kepada Mam Wiwik ya, nanti akan saya hubungi gitu ya untuk pengiriman hadiah spesial gitu ya. Oke, karena kita sudah menjelang akhir acara, ini pertanyaan yang masuk.
Nah, silakan dari Mama Maren dan Oma Yogi bisa memilih penanya terbaik ya dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kira-kira mana nih pertanyaan yang dinilai paling menarik nih kira-kira? Ini ada Wiwik yang mau sharing tentang meditasi tuh. Di chatroom kayaknya ada Wiwik yang mau sharing meditasi, Erika. Oh iya, tadi sudah dijawab kan sama Maren ya yang mau nanya tentang apa namanya? Oh, dia kayaknya dia mau sharing meditasi. Mau tanya meditasi. Ya, ini mau nanya link video apa yang... Okay. Maklum ya Oma ya nggak pakai kacamata kayaknya. Dikalungin biar Nah, di sini kan pertanyaannya ada beberapa nih ya, dari Mam Milia, dari Mam Ichian Lim, dari Mam Yuliana, dari Mam Wiwik gitu ya. Nah, kira-kira siapakah penanya terbaik hari ini? Karena ada satu penanyanya sesuai dengan apa yang ku alami sekarang, jadi aku yang milih boleh nggak, Mam? Boleh. Aku memilih Mamilia karena itu yang ku alami sekarang. Oke, selamat kepada Milia ini ya sebagai penanya terbaik di hari Mamilia kok nggak salah dari Jawa kan? Ya, nah ini Mamilia ini boleh kontak saya ya untuk kirimkan alamat dan nomor handphone gitu ya untuk dikirimkan nanti ada hadiah spesial dari Wanda nih ya. Selamat Mamilia sebagai penanya terbaik hari ini. Ya, nah karena kita sudah menuju di penghujung acara, boleh ada sedikit closing statement, pesan-pesan dari Mama Maren dan dari Oma Yogi kepada semua smart parents yang hadir di sini, tips-tipsnya gitu ya, rangkumannya supaya bisa mengasuh cucu nih, mengasuh anak dengan akur bersama dengan Oma dan Opa. Silakan mau siapa dulu, mau Oma Yogi dulu, mau Mama Maren dulu? Boleh. Kalau saya tipsnya gini, dalam segala permasalahan gak ada yang benar-benar benar dan gak ada yang benar-benar salah. Jadi sebetulnya semua punya pandangannya masing-masing. Yang penting kita harus bisa saling menerima pandangan itu. Terus kita saling berdiskusi, saling memberikan pengertian. Dan dari semua itu jangan melibatkan emosi di dalamnya. Kalau udah yang namanya emosi di dalamnya, semua hal jadi kacau. Jangan juga melibatkan ego di dalamnya. Karena kalau udah namanya ego juga, semua merasa dirinya paling benar. Itu aku yang dulu kali, Mak. Oke, siap. Terima kasih Oma Yogi, luar biasa sekali. Jadi di sini poin yang paling bagus adalah kita jangan mementingkan ego dan emosi, jangan merasa bahwa kita selalu paling benar ya. Kita tetap sadar bahwa bisa saja kita salah, bisa saja anak atau orang tua kita yang lebih benar ternyata dari kita ya. Kita mau menerima yang terus gitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Oma Yogi. Mama Mariam silakan boleh menambahkan pesan-pesan. Kalau aku sebagai mama jangan takut buat ngungkapin apa yang mau kita ajarin ke anak kita. Jangan mentang-mentang jangan takut jangan kepikirannya gini loh. Oma kan lebih tua, pasti kalau nanti nggak didengerin apa gitu, jangan usah. Itu anak kita, itu keluarga kita. Jadi bagaimana nantinya keluarga kita itu jadi apa, itu tergantung sama kita sendiri. Kita sebagai kuncinya. Kita yang sebagai ibunya, kita yang sebagai mamahnya juga, kita kuncinya. Kita wanita kuncinya. Itu sih aku diajarin orang sih. Tapi akhirnya aku praktekin. Jadi keluarga kita mau jadi seperti apa, anak kita nantinya mau jadi bagaimana, itu kita kuncinya. Jadi kita nggak usah takut buat ngungkapin gitu loh, bahwa Ma, aku mau anak keluargaku jadi seperti begini loh Ma, nanti kalau memang ternyata caranya salah apa bagaimana, Oma pasti akan membantu. Gak mungkin gak ada Oma yang gak mau keluarga anaknya berantakan lah. Ya, seperti gini pengungkapannya, cara mengungkapkan apa yang diinginkan itu juga harus dengan cara yang baik, seperti itu aja.
Jangan dengan, ya itu kayak tadi saya bilang, jangan dengan ego dan emosi. Kalau diungkapkan secara baik-baik, semua orang tua pasti akan bisa menerima apa Betul. yang diinginkan oleh anak. Itu tidak berlaku itu nggak cuma berlaku sama orang tua kita, ke orang tua maksudnya ke orang tua suami atau mertua kita pun juga seperti itu ya. Jadi nggak usah takut buat ngungkapin bahwa misalkan contoh manggilnya mami gitu kan, mami kan juga dulu sudah membawa keluarga mami jadi seperti ini gitu kan. Jadi sekarang giliran Maren nih, giliran siapa gitu, giliran Erika gitu, pengen membawa bahwa saya ingin membangun keluarga aku jadi seperti ini gitu. Diungkapin aja. Kalau misalkan diungkapin jelas, tujuannya juga bener, nggak mungkin nggak ada orang tua yang nggak ngizinin deh. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan, tapi kuncinya adalah mengungkapkan juga dengan baik-baik gitu ya, tidak dibawa emosi, dibawa dengan ego ya, mau menerima pendapat juga dari oma dan opanya. Oke, terima kasih Mama Yogi dan Mama Maren atas bincang-bincang yang sangat seru dan sangat inspiratif sore hari ini gitu ya. Nah, sebelum mengakhiri sesi hari ini, saya mau share untuk talk show minggu depan ya. Minggu depan nih kita juga ada talk show yang sangat seru gitu. Minggu keempat itu adalah saatnya ngomongnya tentang bisnis ya, bisnis Tok Wandani. Nah, topik untuk di minggu depan itu adalah kita ngomongin sales dan marketing. Ini merupakan salah satu aspek yang penting banget nih ketika sedang membangun bisnis. Kebetulan kita tuh kedatangan seorang narasumber yang luar biasa sekali. Ini saya panggilnya Cici Cinova namanya ya, Ciyosanova Safitri. Beliau ini adalah seorang COO ya, Chief Operating Officer dari Marvelous Institute. Ya, kalau boleh sharing dikit dulu, kita tim milenial di Wandani sempat dibimbing oleh Cinova dalam menyusun nih program seperti apa. Dan saya sendiri pun pernah diskusi langsung dengan Cinova untuk ketika menyusun strategi marketing dalam bisnis. Ini Cinova ini luar biasa sekali, udah sering memberikan pelatihan, pengajaran mengenai sales marketing. Sangat bagus sekali kalau minggu depan kita bisa dengar langsung sharing dari Cinova tentang sales. Nah, di waktu yang sama jam 2 sampai jam 3.30 di minggu depan gitu ya. Nah, nanti linknya akan dibagikan seperti biasa. Dan di sini semua rekan-rekan bergabung. Oke, nah sebelum mengakhiri foto bersama ya, boleh minta tolong untuk Smart Parent rekan-rekan semua, kita nyalakan kameranya, kita foto bersama dulu ya sebelum mengakhiri kegiatan sore hari ini. Boleh pasang pose yang terbaik gitu, saya masih tunggu kalau dari rekan-rekan yang mau buka kameranya gitu ya. Ya. Jika sudah, silakan lihat ke layar kamera masing-masing. Ini karena ada satu halaman, jadi saya langsung foto sekali aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi kita ganti gaya ya. Kita ganti gaya, boleh gaya yang lebih santai gitu, kita kirimkan cinta ya. Love. Oma ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir di acara Ohana One Happy Family Parenting Talk oleh Wandani sore hari ini ya. Semoga apa yang dibagikan di sini ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kita bersama-sama bisa membangun keluarga yang bahagia dalam Buddha Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih lagi kembali kepada Oma Yogi, kepada Mama Ren sudah bersedia menjadi narasumber, berbagi ceritanya dan inspirasinya kepada Smart Parent semua. Saya yakin cerita hari ini pasti bisa menginspirasi semua Smart Parent di sini untuk bisa membangun keluarga menjadi lebih baik. Sampai jumpa lagi di Ohana Parent. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Kalau ada yang mau konsultasi boleh ya langsung WA aja. Ya boleh japri mengenai meditasi gitu ya. Siap. Om Yogi ini juga seorang hipnoterapis gitu ya, bisa tanya-tanya juga. Sampai jumpa semuanya di acara Wandani. Dadah, Ci Erika, terima kasih Ci. Ya, semuanya semoga kita semua selalu sehat, selalu
berbahagia sih. Oi. Thank you. Ci, bateraiku habis, aku live ya. Bye-bye, thank you. Oke, aku end Bye, Ci. Ya. semuanya.